Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama datang memuji, memuliakan Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang kekal, Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa untuk mulai worship Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami sedang datang kepada Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan yang begitu mencintai setiap kami. Biarlah setiap kami menaikkan ucapan syukur kami, menyatakan rasa terima kasih kami dengan kami memuji Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menaikkan pujian menyembah yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menaikkan sembah yang terbaik bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah Engkau. Haleluya. Haleluya Jesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami malam hari ini sungguh-sungguh menyembah Engkau. Besar dan ajaiblah karya-Mu, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, oh adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud menyembah, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah.
memuliakan. Oh, sungguh besar Engkau Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu, dahsyat segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh Engkau Allah yang perkasa, Kau Raja yang besar, Raja yang maha agung. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan, layaklah Engkau disembah. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, biar segalanya menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Haleluya. Biarlah setiap kami menikmati kebesaran dan keagungan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah saat ini kami mengalami kehadiran-Mu Tuhan. Dirabaya syara la 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 la. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, adil dan benar segala rancangan-Mu. Oh sungguh Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Sembah yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Layaklah segala bangsa, yes my Lord, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji mengagungkan nama-Mu, Tuhan Raja yang Maha Besar. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan kita Raja yang Maha Besar. Woo! Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Woo! Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Oh yeah. Tuhan Raja Maha Besar. Oh yeah, yeah. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yeah, yeah, yeah. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Yeah. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta
bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar, dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Syukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeah, 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 yeah. Tuhan Raja Maha, dia Maha Besar. Come on, besar. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Haleluya. Selain dia Maha Besar, dia adalah Tuhan yang benar. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Ya, Kaulah gunung batu perisai kami Tuhan. Kaulah keselamatan bagi hidup kami. Haleluya. Bila setiap kami menaikkan pujian yang terbaik, sungguh-sungguh dari hati kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekarang dan selamanya kau tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya tak akan berubah. Alfa dan Omega, kau Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab kau menjamin ini. Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, oh yeah, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Alami kebaikannya di dalam kehidupan kita.
Dia Yesus, Bapa yang begitu baik, Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan segala rahmat pertolongannya itu selalu tersedia bagi setiap kita. Bila setiap kita tetap mengecap betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya, memuji Dia atas segala perbuatan yang baik yang telah Dia lakukan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau tuh sungguh baik bagi setiap kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, lewat pujian penyembahan kami, lewat jalan darah anak domba. Kami datang kepadamu dengan penuh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami rindu lebih lagi menikmati Engkau, kami rindu lebih lagi menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, menceritakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah setiap kami terus mengalami hadirat-Mu, terus mengalami rahmat-Mu yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami dipuaskan oleh kehadirat-Mu saat ini Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Haleluya, Jesus. Irabarabaya syarabarabaya se, irabaralalarabaya se. Haleluya, Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima hanya Engkau semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kepada hamba-Nya menyembah firman Tuhan kami persilakan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan
Jesus. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan Engkau bukan hanya ada untuk berdiam diri, tapi Engkau Allah untuk memberkati kami ya Bapa. Amin. Biarkan semua yang beribadah kepadamu akan mengalami Engkau. Amin. Biarkan semua yang beribadah akan melihat Engkau. Amin. Mari berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Biarkan firman menjadi terang bagi mata kami, bagi langkah-langkah kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Bapa. Ya Bapa. Karena kami rindu mendengarkan isi hatimu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore saudara. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan mau lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba kita lihat ya saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Atau mulai baca ayat sebelumnya ya, mulai ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita lihat ya saudara, mengenai ibadah. Ibadah itu bukan ide manusia. Ibadah itu idenya Tuhan. Itu perintah Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Mari kita melihat bahwa ibadah itu Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Tuhan yang menyuruh kepada kita dengan sebuah tujuan. Dengan sebuah maksud yang istimewa. Nah tetapi kita lihat ya. Banyak kali bangsa-bangsa atau orang-orang gagal mereka beribadah. Mereka akhirnya beribadah dengan percuma atau bahasa yang lain. Mereka beribadah dengan sia-sia. Saya tidak ingin ya saudara apa yang kita lakukan di dalam setiap sore beribadah kepada Allah itu menjadi sia-sia. Dan itu bukan hanya keinginan hati saya. Tetapi itu keinginan hati Tuhan yang merancangkan ibadah bagi saudara dan saya. Amin. Jadi Allah rindu ya saudara. Kita tidak sia-sia ada di tempat ini. Allah menyediakan hal-hal yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ya saudara. Coba kita lihat. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ibadah itu seharusnya memberikan kepada kita keuntungan yang besar. Lihat ya, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saya mau tanya, ini WAH sudah jalan 2 tahun lebih kita mengadakan WAH. Kalau saya tanya secara jujur, jawab di dalam hatimu. Apakah engkau sudah mendapatkan keuntungan lewat ibadah ini? Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap sore memberikan keuntungan di dalam kehidupanmu? Seharusnya kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Coba saudara. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang berolahraga. Saya sebetulnya hari ini juga rencana olahraga. Tetapi begini ya saudara, kenapa kita kepengen olahraga? Bukankah olahraga itu membuat keringetan? Mungkin harus bayar. Tetapi kenapa orang enak mana olahraga sama nonton atau duduk-duduk? Orang berolahraga karena ada gunanya. Tetapi coba saya bisa bayangkan.
ibadah dibandingkan dengan olahraga, itu bedanya begitu jauh. Maksudnya di dalam kegunaannya. Ayat-ayat ini berkata, latihan badani terbatas. Latihan terbatas itu bisa diterjemahkan sedikit, ya, terbatas. Tetapi kita lihat berarti ibadah ini memiliki manfaat yang tidak terbatas. Apakah ada amin? Saya rindu saudara tiap-tiap kali beribadah itu. Beribadah dengan semangat karena apa? Karena ada kuasa, ada kesempatan yang tidak terbatas yang Allah sediakan bagi saudara dan saya ketika kita beribadah. Ini ada manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat, kita beribadah bermanfaat untuk kehidupan yang bernilai kekal dan yang sekarang. Oleh sebab itu ya saudara, saya percaya kalau saudara mau kerja terus tahu untungnya besar, gimana? Kerjanya malas-malesan atau semangat? Hah? Semangat ya. Ibadah kalau tahu untungnya besar, semangat atau telat-telat? Hah? Semangat ya. Ayo, omongannya mesti sesuai dengan tindakannya. Kadang kita pikir, oh ibadah belum khotbah, atau yang lebih terlalu, oh belum doa penutup, ya masih masih ada doa penutup. Jadi dia datangnya 5 menit sebelum kebaktian berakhir. Ya saudara, ibadah ini Tuhan rancang untuk memberikan manfaat yang tidak terbatas. Orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, keadaan keluarganya pasti berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, keadaan kesehatannya pasti tidak sama dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, sukacita atau damai di dalam kehidupannya, pekerjaannya atau semua sisi dalam kehidupannya, itu tidak mungkin sama dengan orang yang tidak beribadah. Karena apa? Karena di dalam ibadah ada manfaat, ada kuasa yang tidak terbatas. Oleh sebab itu mari saudara, kita bukan hanya kejar uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini, kejarlah ibadah, semangatlah ibadah, menyala-nyala dalam ibadah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kalau saudara mengejar sungguh-sungguh ibadah, mau ibadah dengan sungguh-sungguh, percaya dalam ibadah ada kuasa, percaya Allah hadir, percaya Allah memberkati kehidupan kita dan kita melakukannya dengan penuh semangat, percayalah engkau mengalami manfaat yang tidak terbatas itu di dalam kehidupanmu saat engkau beribadah. Bahkan saya mau tunjukkan sebuah kisah. Ada orang yang dilawat oleh Tuhan belum sampai di dalam ruangan ibadah. Coba saya lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Kalau saudara membaca kisah ini, saudara nanti bisa baca sendiri ya saudara. Kisah dari orang yang dituliskan di dalam mulai ayat yang ke-26. Itu ceritanya ada seorang sida-sida, ratu negeri Ethiopia. Kalau ayat ini berkata, mulai ayat yang ke-27, dia mau ke Yerusalem untuk beribadah. Dia mau ke Yerusalem untuk beribadah. Nah begini ya saudara, ketika Tuhan lihat ada seorang yang mau beribadah, itu dia lihat di dalam hatinya, semangatnya, kerinduannya. Coba saya bayangkan ya, saya ulang lagi ya. Ini ada sida-sida yang mau pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah membaca terus kisah ini ya saudara, dia dilawat Tuhan. Dia di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan.
dia dibaptis mengalami sukacita. Bahkan sebelum dia sampai ke dalam ruangan ibadah. Apakah saudara punya pengalaman-pengalaman seperti itu? Saya ada pengalaman meskipun tidak banyak ya saudara. Seringkali saya begitu rindu datang beribadah. Dan sebelum kita nyanyi pun saya bisa menikmati Tuhan ketika saya ada di tempat duduk saya. Allah itu ada dan percayalah ya saudara. Sebelum saudara sampai ke tempat ini seperti sida-sida itu. Di tengah jalan pun Allah rindu melawat kehidupan kita. Dan kita lihat ya. Akhir dari semua orang yang beribadah. Orang itu akan penuh dengan sukacita karena berjumpa dengan Tuhan. Dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Saya rindu ya saudara hari-hari ini. Kita melatih diri untuk beribadah. Karena tadi perintahnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Latihlah dirimu untuk beribadah. Orang latihan, saya mau tanya ya. Kenapa sih orang kok perlu latihan? Apa fungsi latihan? Guru-guru kasih anak-anak itu latihan, soal-soal latihan. Apa fungsinya? Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru. Supaya dia, kalau dia sering latihan apa hasilnya? Nilainya bagus ya. Lah kalau saudara latihan ibadahnya betul-betul apa dapatnya? Itu tadi. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah. Saudara mengalami sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang ilahi sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Itu perlu saudara. Saya juga kepingin ya saudara. Saya kemarin membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Antono ya saudara. Bahwa usia badan kita itu tidak sama dengan usia apa itu? Usia organ-organ kita atau jadi ada orang kalau suka olahraga itu usia organ atau apa ya? Tubuhnya itu bisa lebih muda dari usia sebetulnya. Jadi saya kemarin sempat guyon sama Dr. Antono. Dok, kalau dokter latihan terus nanti bisa lebih muda dari saya. Karena dia bilang ketika dia latihan 3 bulan, usia badannya dia itu lebih muda 5 tahun. Setelah dia latihan hampir 3 tahun, usia itu kalau dicek ya, semua organ-organ tubuhnya bisa usianya lebih muda 10 tahun. Ya. Nah, jadi saya kembali. Kita mesti latihan. Nah begini ya saudara. Ibadah itu menuntut sebuah korban. Tidak ada ibadah tanpa korban. Sama ketika kita latihan, contohnya orang yang sedang latihan lari, orang yang latihan beban. Itu semakin hari dia menambah beban-bebannya, betul gak? Orang yang biasa lari 1 kilo, minggu depan tidak mungkin latihan 1 kilo. Ya kan? Dia latihan 2 kilo, dia latihan terus ya. Nah saya percaya kalau kita juga melakukannya, kita akan dibawa Tuhan dalam sebuah persembahan yang lebih lagi kepada Tuhan. Abraham awalnya dia diminta untuk pergi dari keluarganya. Kemudian dia terus sampai satu kali Tuhan meminta anaknya. Itu lihat ya, ibadah selalu menuntut korban yang lebih lagi. Dan percayalah saat kita dituntut lebih lagi masuk dalam ibadah, itu menentukan tingkat berkat. Lihat ya, ketika Abraham masuk dalam penyembahan atau ibadah, berani mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Allah juga menentukan tingkat berkat kepada Abraham yang belum kita sampai ke sana. Abraham itu diberkati sampai setiap orang diberkati karena Abraham. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar beribadah, dia melatih dirinya beribadah. Artinya dia lebih dalam, kepengen lebih dalam dalam ibadah. Kepengen lebih dalam di dalam ibadah. Dan dia mengalami Tuhan dan bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu kembali mengulang
apa yang saya sudah bacakan beberapa waktu yang lalu mengenai sebuah jemaat yang dipimpin oleh Jack Hayford yang rindu sungguh-sungguh melatih ibadah. Ketika mereka sungguh-sungguh percaya bahwa ibadah ini adalah sebuah kesempatan untuk mengalami Tuhan, mereka mengalami paling sedikit 3 hal di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Yang kedua, mereka mengalami sebuah ikatan persekutuan yang lebih indah. Dan yang ketiga, mereka mengalami tuaian besar lewat apa? Lewat penyembahan, lewat ibadah. Dan dia berkata begini ya, ibadah penyembahan adalah sumber dari kegerakan Roh Kudus yang hebat di antara kami. Orang-orang menerima Yesus bukan karena khotbah saya, tetapi karena mereka mengalami kehadiran Allah saat kami menyembah Dia. Jadi saat kita sedang melakukan penyembahan ya saudara, kita sedang menghadirkan Yesus atas kota ini. Yesus atas ibadah-ibadah kita, dan percayalah kehadirannya akan membawa orang percaya kepada Dia. Saudara, Jack Hayford juga berkata, saya benar-benar yakin bahwa penyembahan adalah kunci untuk penginjilan dan juga pembangunan gereja. Ini kita sedang latihan ya saudara. Kita sedang latihan untuk mempercayai kuasa penyembahan, untuk mempercayai kehadiran Tuhan lewat ibadah. Dan ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, jadi penyembahan bukan lagi sekedar sebuah rutinitas, tetapi adalah sebuah proses mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, Tuhan dari surga akan merespon. Sama seperti sida-sida yang kepengen beribadah ke Yerusalem. Belum sampai Yerusalem, di tengah jalan Tuhan merespon. Saudara, apakah saudara percaya Tuhan merespon WAH kita? Apakah saudara percaya? Dia merespon, bukan hanya merespon. Tuhan menyediakan kuasa yang tidak terbatas. Dia menyediakan banyak hal-hal yang luar biasa saat saudara datang menghampiri Dia. Oleh sebab itu saya rindu ya saudara. Saudara dan saya akan banyak bersaksi mengenai apa yang kita sudah alami di dalam ibadah-ibadah. Setuju ya? Hah? Saya kan sudah suruh saudara ya yang ikut WA, saya ulang lagi ya. Saudara kan ikut WAH ya. Tadi kita sudah lihat ya. Ibadah itu, saya ulang lagi ya supaya saudara tidak hilang. Tuhan tidak kepengen kita ibadah dengan sia-sia. Artinya ibadah yang tidak ada hasilnya apa-apa. Tuhan kepengen kita ibadah untuk kita mengalami kuasa, mengalami kehidupan, mengalami hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Ibadah itu gunanya dalam segala hal dan sangat besar. Jadi setiap orang yang beribadah seharusnya bisa bersaksi. Makanya saya sudah suruh tulis ya saudara. Saudara jangan kasih penilaian di YouTube itu untuk yang khotbah atau yang mimpin pujian. Itu saudara latihan sendiri ya. Waktu acara WAH ini ikut ya. Ikut acara WAH, memuji menyembah Tuhan. Saudara ngalami apa? Kalau saudara tidak ngalami apa-apa, tidak usah pencet itu like gitu. Ya. Tapi begini, kalau orang serius latihan ya, kan tidak mungkin tidak mengalami apa-apa. Contohnya ya orang latihan sepak bola ya. Mungkin 1 kali, 2 kali, tidak bisa nendang, 5 kali. Masa 1000 kali dia latihan, tidak bisa menendang bola kan tidak bisa ya. Dia pasti ada hasilnya. Dan saya percaya juga kalau saudara dan saya sungguh-sungguh serius untuk melatih, percaya ada kuasa dalam ibadah, melatih untuk sungguh-sungguh melakukan ibadah, maka saudara akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah,
Setiap saudara mengalami sesuatu dalam acara WAH, kasih jempol ke dirimu sendiri. Ya. Wah, saya mengalami Tuhan. Nanti setelah itu saudara kasih kesaksian singkat. Di itu ya, di apa itu? Di komentar. Wah, hari ini saya disembuhkan. Hari ini saya diubahkan. Hari ini saya tidak tahu kan macam-macam. Karena Alkitab juga menuliskan macam-macam orang menyembah Tuhan mengalami macam-macam. Terobosan-terobosan yang baru terjadi, tidak ada jalan lain, saudara. Kita mengalami terobosan di dalam pekerjaan kita bukan karena kerja keras kita. Saudara akan mengalami terobosan dari Tuhan ketika Tuhan menguasai kehidupanmu lewat penyembahan. Harapkan hal-hal yang besar terjadi. Ketika Paulus dan Silas terbelenggu di penjara. Mereka tahu kalau Tuhan hadir maka belenggu-belenggu ini lepas. Dan mereka tahu cara menghadirkan Tuhan. Mereka memuji menyembah Tuhan. Apakah saudara tahu? Cara untuk saudara mengalami kelepasan, kelegaan dan terobosan-terobosan yang baru. Undang Tuhan dalam pujian penyembahanmu. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Jadi semua saya berharap paling tidak begini ya, latihan-latihan pertama dari semua yang ikut paling tidak 10% lah ya. Ada kesaksian ya kan. Kalau tidak kan sepi-sepi saja kita ini. Ini dimaksudkan untuk kita mengalami Tuhan. Saya belum buat yang ekstrim ya saudara. Saya sudah mulai WAH tadi mulai jam 4. Saya ikut penyembahan ada seorang itu baik ya saudara, ada seorang pemimpin pujian. Itu buat kegerakan untuk Amerika mengalami lawatan Tuhan. Dia buat doa penyembahan 24 jam. Kan belum tak buat di sini. 24 jam. Dan yang aneh ya saudara, yang ikut channelnya dia, yang dengar lagunya itu 47 juta. Saya pikir, wah orang-orang ini hebat ya. Maksudnya, ya saya pikir tidak semua orang ikut yang 24 jam. Tapi kok menarik ya orang-orang yang belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi ya, pujian penyembahan itu membawa keuntungan besar. Ibadah membawa keuntungan besar. Itu yang dirancang Tuhan bagi kita semua. Mari kita mengalaminya supaya kita diberkati dan jadi berkat sama seperti Abraham. Mau latihan ya? Itu mesti latihannya dari orang-orang yang setiap hari ini. Saudara, saya percaya Tuhan itu senang ya, angkat topi dengan saudara. Setia anak-anak muda. Tapi Tuhan lebih senang kalau saudara mengalami dia, itu upahnya yang pantas. Saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang ilahi. Saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Daniel di dalam Alkitab dituliskan, dia biasa memuji menyembah Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia lebih pintar dari orang lain. Dia dimasukkan gua singa, singanya tak berani gigit. Oh, itu luar biasa ya. Jadi orang-orang yang saya sering kali omong ya, orang-orang yang suka memuji nama Tuhan tidak mungkin kena demam berdarah, ya kan? Singa saja tidak bisa gigit apalagi nyamuk, ya kan? Singa saja loh gigit saudara tidak bisa, apalagi nyamuk. Itu karena orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Jadi saya berharap pakailah ya, ini Tuhan selalu berkata kepada kita, ayo belajar daripadaku, ayo belajar. Kamu jangan hanya terjebak dalam sebuah rutinitas, ayo belajar. Rindukan mengalami sesuatu. Kekristenan ini sebuah pengalaman dengan Tuhan. Tuhan itu ada, jangan hanya tahu Tuhan ada, tetapi Tuhan hidup. Dan dia mau lakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, kalau kita memberikan dia kesempatan. Amin. Oleh sebab itu mari biarkan semua yang mengikuti WAH, Tuhan itu peduli dengan engkau. Tuhan itu akan merespon WAH-mu.
dengan berkat-berkat yang jauh melampaui apa yang kau pikirkan. Biarkan semua mengalami, semua bersaksi, dan lebih banyak orang akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Mari saudara, ini waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan percaya kehadiran Tuhan selalu membawa pemulihan, mujizat dan kemuliaannya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Yes, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Kau hadir, kami percaya kuasa yang tak terbatas bekerja saat kami menyembah-Mu. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Bapa, kami rindu melakukan ibadah sebagai perintah-Mu, bukan sebagai perintah manusia. Kami rindu beribadah dengan percaya bahwa Engkau menyediakan hal-hal yang tak terbatas ketika kami memuji menyembah Engkau. Bapa, kami rindu melatih kehidupan kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang penuh dengan kerinduan, ibadah yang penuh dengan gairah, ibadah yang penuh dengan korban di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahkan sebelum kami melakukan WAH, sama seperti sida-sida itu, Engkau memberkati dengan sukacita, Engkau memberkati dengan kehadiran-Mu, Engkau mempedulikan kehidupannya. Hamba berdoa, biarkan semua yang mengikuti acara WAH, kami satu demi satu akan mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami dipuaskan dan kami menarik hadirat-Mu atas kota kami. Dan kami akan lihat tuaian besar akan terjadi ketika kami belajar sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami rindu belajar. Roh Kudus ajar kami. Jangan biarkan kami puas dengan keadaan kami.
Berikan kerinduan, berikan kelaparan yang lebih lagi untuk melihat hal-hal yang luar biasa, kemuliaan Allah di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati anak-anak muda yang sudah setia ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam hidupan mereka. Supaya mereka akan menyaksikan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya semua yang datang kepada Engkau beroleh kasih karunia, beroleh kesembuhan, beroleh kelegaan, beroleh hal-hal yang luar biasa daripada-Mu. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.